Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadi Kurnia dengan NIM 2021-1016-0311-014 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang dari kelas 2A kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Sofia Saufan dengan NIM 2021-1001-603-11025 dari Universitas Muhammadiyah Malang, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas Manajemen 2A dengan nomor kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nur Ramadan dengan NIM 2021-101-603-11018, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, kelas Manajemen 2A dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Belinda Nurhaliza dengan NIM 028, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas Manajemen 2A dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Maulana Ardiansa dengan NIM 046, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Manajemen 2A kelompok 6. Terima kasih. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor kebangsaan lain. Dari segi antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian diri dengan berbagai faktor budaya untuk mencapai keselarasan fungsi-fungsi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Jenis-jenis integrasi sebagai berikut. 1. Integrasi asimilasi. Jenis integrasi yang satu ini merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan asli yang diterima oleh masyarakat. 2. Integrasi akulturasi. Makna integrasi ini adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. 3. Integrasi normatif. Maksud dari integrasi normatif adalah keberadaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah dibentuk. 4. Integrasi instrumental. Integrasi instrumental terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keberagaman antar individu dan lingkungan masyarakat. 5. Integrasi ideologis. Dengan adanya ras atau ikatan spiritual atau ideologis yang kuat, maka muncullah integrasi ideologis terjadi dan tampak secara nyata dalam kehidupan warga negara Indonesia. 6. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terjadi karena adanya berbagai fungsi tertentu dari semua pihak di dalam masyarakat. 7. Integrasi koersif. Integrasi ini adalah terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. 1. Konsep integrasi nasional secara vertikal dan horizontal. Konsep integrasi nasional secara vertikal melibatkan hubungan orang-orang dengan pemerintah yang hubungannya saling terintegrasi secara vertikal. Konsep integrasi ini juga mencakup bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat terintegrasi. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup penyatuan bangsa Indonesia memiliki tingkat kemajemukan yang relatif tinggi. Bagaimana membangun identitas nasional yang sama meskipun kelompok masyarakat, agama, suku, dan identitas berbeda-beda. 2. Faktor terbentuknya integrasi nasional. Berikut ini beberapa faktor terbentuknya integrasi nasional, yakni 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Penggunaan bahasa Indonesia. 5. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 6. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. 7. Adanya cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. 8. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah Indonesia. 9. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Dan terakhir, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Ketiga, syarat integrasi nasional. Berhasil tidaknya integrasi nasional sangat tergantung pada hal-hal berikut, yaitu terpenuhinya kebutuhan setiap anggota masyarakat oleh anggota masyarakat lainnya, terciptanya kesepakatan bersama mengenai macam-macam norma yang berlaku di masyarakat dan nilai-nilai sosial dilestarikan dan dijadikan pedoman, nilai dan norma sosial yang ada
berbeda dijadikan sebagai aturan baku dan dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Dan manfaat menerapkan integrasi nasional. Manfaat menerapkan integrasi nasional diantaranya sebagai berikut: menumbuhkan kesetiaan nasional, menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas nasional, menumbuhkan rasa nasionalisme, menumbuhkan rasa cinta tanah air, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, menumbuhkan rasa toleransi, gotong royong dan solidaritas, menghargai perbedaan. Contoh integrasi nasional yaitu seragam, pelaksanaan gotong royong, saling menghargai, akulturasi dan akulturasi budaya, kepatuhan terhadap hukum, toleransi beragama, upacara bendera. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan apa pendapat mereka mengenai integrasi nasional. Integrasi nasional itu adalah sebuah proses untuk mempersatukan sebuah wilayah yang di wilayah tersebut ada sebuah perbedaan. Kalau menurut saya, arti dari kata integrasi sendiri adalah suatu peleburan atau penyatuan dari berbagai perbedaan yang ada. Selanjutnya, kalau untuk integrasi nasional sendiri adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyatukan suatu bangsa, dan hal tersebut harusnya dilakukan sih kalau menurut saya. Menurut saya integrasi nasional itu sangat penting, terutama untuk negara kita. Tujuannya untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam negara kita, biar tidak terjadi konflik, salah paham hanya karena perbedaan semata. Integrasi nasional penting sekali sih. Hal tersebut itu untuk kelangsungan hidup bangsa itu sendiri, agar tidak terpecah belah oleh perbedaan yang ada di dalam negara itu sendiri. Ya, harapan saya untuk integrasi nasional di Indonesia, semoga masyarakat yang ada di Indonesia segera sadar atas jiwa persatuan dalam perbedaan, dan juga konflik-konflik yang sedang terjadi di luar sana segera selesai. Untuk upaya yang harus dilakukan sih, kalau menurut saya, kita sebagai warga negara harus menghilangkan rasa perbedaan ya terhadap apapun itu di kehidupan kita. Karena kalau kita sudah merasa satu, itu bisa untuk menyatukan dan mewujudkan integrasi nasional itu sendiri. Indonesia adalah sebuah bangsa yang bernegara, memiliki beragam suku, agama, ras, dan budaya. Perbedaan bukanlah sebuah tantangan, melainkan sebuah kekuatan untuk mencapai Indonesia yang satu. Dengan integrasi, semua hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan.